kita akan membahas analisa. Kita akan membandingkan ketiga hotel tersebut. Untuk yang pertama ini ada data project. Hotel yang pertama ini Refugia Hotel. Lokasinya tersebut di the Rayón Peninsula on the island of Chiloé in the Lakes region of southern Chile. Areanya itu 1250 meter persegi. Arsiteknya itu mobil Arquitectos. Tahun pembuatannya itu 2011. Penggunaan geometri dan aplikasi kayu dalam desain kulit, struktur, serta partisi interior merupakan inti dari konsep arsitektur secara keseluruhan. Untuk hotel yang kedua ada Flon Hotel. Flon Hotel itu lokasinya di Rue de la Vigie 1003 Lausanne, Switzerland. Areanya itu 5.677 meter persegi. Arsiteknya itu lokal arsitek. Pembuatannya itu tahun 2020. Nah, untuk hotel yang ketiga ini Sunyata Hotel Meili. Lokasinya itu di Wunongding Village, Deqing County, Deqing Autonomous Prefecture, Yunnan Province, China. Arsiteknya itu Zhaoyang Arsitek. Tahun pembuatannya itu tahun 2018. Untuk luas area itu 1961, dan fasilitas yang ada di hotel tersebut ada restoran, perpustakaan, dan atrium. Dan selanjutnya kita akan membandingkan tiga hotel berdasarkan data ruang dan zoning. Dan untuk hotel yang pertama yaitu Refugia Hotel, di lantai pertama zoning publik dan semi publik terpisah secara vertikal, sedangkan zoning privat terpisah secara horizontal. Sedangkan di lantai 2 zoning publik dan privat terpisah secara vertikal dan zoning publik terpisah secara horizontal. Dan untuk hotel yang kedua yaitu Flon Hotel. Di lantai pertama, zoning privat dan semi publik terpisah dengan jelas secara vertikal, sedangkan zoning publik terpisah secara horizontal. Sedangkan di lantai 2 sampai dengan lantai 5, zoning publik, semi publik, dan privat terpisah dengan jelas secara vertikal. Dan untuk hotel yang ketiga yaitu Meili Hotel. Di lantai pertama, zoning privat dan semi publik terpisah dengan jelas secara horizontal, sedangkan zoning publik terpisah dengan jelas secara massa. Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 hanya terdapat zona privat dan zona publik, karena di lantai tersebut hanya terdapat unit dan koridor. Baik, di sini saya Irgi Mita Putra akan menjelaskan dan membandingkan mengenai akses masuk menuju ruang-ruangan pada tiap hotel. Untuk hotel yang pertama ada Refugia Hotel, di mana akses menuju tiap ruangan mengacu pada teori single loaded corridor, di mana koridor berfungsi sebagai akses satu ruang bagian sisi ruang saja, dan jika dilihat pada gambar, akses masuk menuju tiap kamar hanya ada satu koridor. Dan akses menuju kamar pada hotel ini sangat dipikirkan matang-matang, di mana tiap sisi dan elemen didesain sebegitu matang hingga membuatnya terasa lebih hidup dan menarik. Penggunaan geometri dan pengaplikasian kayu pada desain koridor ini dan tiap partisi interior merupakan inti dari konsep arsitektur pada koridor secara keseluruhan. Untuk hotel yang kedua yaitu ada Flon Hotel. Seperti dilihat pada gambar, Flon Hotel ini memiliki desain untuk tata ruang yang rapi dan sisi simetrisnya. Untuk akses menuju kamar hotel menggunakan dua akses koridor yang biasa disebut dengan double loaded corridor. Tiap sudut ruangan dibuat sesimpel mungkin dengan akses koridor yang terorganisasi dengan baik. Kamar-kamar diatur dalam lingkaran luar di sekitar strip layanan pusat. Mereka diakses sepanjang dua koridor dengan pencahayaan alami di setiap ujungnya.
jalan di kedua sisi pusat yang diperluas ini. Atrium kaca pusat juga memberikan cahaya alami di setiap lantai dan membantu pengguna bangunan menavigasi denah lantai yang sangat teratur di setiap lantai. Untuk yang ketiga ada Hotel Meli. Jika dilihat pada gambar, hotel ini tentu saja menerapkan single loaded corridor, di mana kamar yang terorganisir ini hanya dapat diakses menggunakan satu koridor saja. Dan menariknya, akses menuju koridor menggunakan tangga yang cukup menjadi ikon pada hotel ini. Untuk abstrak dari tangga menciptakan momen pergeseran dari kehidupan sehari-hari. Hotel dan rasa monumentalitas arsitektur. Mereka menganggap metafora rute ziarah akan sesuai untuk tangga menuju pemandangan Gunung Suci. Untuk hotel ini sendiri letaknya di daerah pegunungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mengenai bab sirkulasi untuk Hotel Refugia Hotel. Jadi sirkulasi pada hotel ini pada lantai 1 menerapkan pola campuran karena merupakan kombinasi dari beberapa pola sirkulasi seperti sirkulasi linier dan sirkulasi radial. Nah, mereka menggunakan tipe sirkulasi tertutup. Untuk lantai 2-nya menerapkan pola sirkulasi linier dan radial juga karena berpusat pada bagian tengah. Pola sirkulasi liniernya menggunakan single load corridor. Untuk hotel kedua yaitu Front Hotel, pada lantai 1-nya menerapkan pola sirkulasi network karena terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan titik-titik terpadu dalam ruang. Dalam hal ini, network memiliki beberapa jalan alternatif. Pada lantai ini menggunakan double load corridor karena dapat diakses untuk kedua sisi. Sedangkan pada lantai 2-nya juga menerapkan sirkulasi network atau jaringan. Juga menggunakan double load corridor. Tipe sirkulasinya yaitu sirkulasi tertutup. Untuk hotel ketiga yaitu Sunyata Hotel Meli. Untuk lantai 1-nya menggunakan pola sirkulasi campuran dengan kombinasi single load corridor dan double load corridor. Untuk bagian yang terdapat persilangan itu merupakan sirkulasi terbuka, sedangkan untuk yang di dalam ruangan sirkulasi tertutup. Pada lantai 2-nya menggunakan pola sirkulasi linier dengan double load corridor. Dan lantai 3 menggunakan pola sirkulasi linier dan network dengan single load corridor. Selanjutnya mengenai organisasi ruang. Organisasi ruang adalah pengelompokan atau penataan ruang pada suatu wilayah atau dalam suatu bangunan. Langsung saja, yang pertama yaitu organisasi ruang pada Hotel Refugia. Hotel Refugia ini terdiri dari 2 lantai. Lantai yang pertama, organisasi ruangnya tergolong ke dalam organisasi ruang klaster, di mana susunan ruangnya itu berdasarkan pada kedekatan ruangan atau hubungan atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. Kemudian untuk lantai 2 pada Hotel Refugia ini, organisasi ruangnya tergolong ke dalam organisasi radial, di mana organisasi ruang radial ini menggabungkan antara organisasi ruang terpusat dan juga organisasi ruang linier. Dan organisasi ruang radial ini memiliki ciri di mana bentuknya itu mencuat keluar seperti baling-baling. Kemudian yang kedua, organisasi ruang pada Hotel Flon. Hotel Flon ini terdiri dari 5 lantai, dan kelima lantainya ini organisasi ruangnya termasuk ke dalam organisasi ruang linier, di mana susunan ruangnya membentuk suatu garis, baik itu garis vertikal, horizontal, ataupun melengkung.
Kemudian yang terakhir yaitu organisasi ruang pada Hotel Sunyata Hotel Meli. Sunyata Hotel Meli ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama, organisasi ruangnya tergolong ke dalam organisasi ruang klaster. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, organisasi ruang klaster yaitu susunan ruang di mana penyusunannya itu berdasarkan pada kedekatan atau sama-sama dalam ciri atau hubungan visual pada bangunan. Kemudian untuk organisasi ruang pada lantai 2 dan 3 tergolong ke dalam organisasi ruang terpusat, di mana susunan ruangannya ini relatif padat dan secara geografis susunan ruangannya ini teratur. Sekian.